Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi qad wafaqa lil ilmi khairal khalqi wal tuqa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Para jamaah hadirin salat Isya dan Tarawih rahimakumullah. Tidak ada kata yang patut kita ucapkan selain rasa syukur kita kepada Allah yang telah memberikan dua nikmat yang sangat kita rasakan. Dua nikmat ini adalah nikmat berupa sehat dan juga nikmat berupa sempat. Meskipun banyak nikmat yang Allah berikan dan tidak bisa kita menghitung satu persatu, tapi dua nikmat ini yang sangat betul-betul kita rasakan. Ada orang itu sehat tetapi tidak sempat untuk beribadah, maka dia pun tidak akan maksimal di dalam hidupnya. Tetapi juga ada orang itu sempat tetapi juga jiwanya tidak sehat, maka juga tidak akan bisa maksimal dalam hidupnya. Maka semuanya itu marilah kita rasakan bersama-sama, sehingga dengan dua nikmat itu kita akan selalu meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam tetap kita aturkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua bisa istiqomah sehingga kelak kembali kepada Allah dalam keadaan husnul khotimah. Para hadirin jamaah rahimakumullah. Tidak terasa waktu kita ini sangat cepat. 1 tahun seperti 1 bulan, 1 bulan seperti 1 pekan, 1 pekan seperti 1 hari, 1 hari seperti 1 jam, 1 jam seperti halnya terbakarnya pelepah kurma. Dan ini Nabi gambarkan sehingga Nabi Muhammad SAW bersabda, la taqumu as-sa'atu hatta yataqarrabaz zaman. La taqumu as-sa'atu, tidak akan terjadi sebuah kiamat hatta yataqarrabaz zaman, yaitu saling dekatnya waktu itu. Saling dekatnya waktu itu menunjukkan waktu ini sangat cepat. Para jamaah, kalau kita melihat hari kiamat memang belum terjadi, tetapi tanda-tanda kiamat itu sudah terjadi, sehingga ketika waktu kiamat itu datang maka zaman ini semakin cepat. Fatakunu asanatu kasahri, maka 1 tahun itu seperti halnya 1 bulan. Wa yakunu asyahru kal jum'ati, adanya 1 bulan itu seperti halnya 1 kali Jumatan atau 1 pekan. Wa takunu al jum'atu kal yaumi, adanya 1 Jumat itu seperti halnya 1 hari. Wa yakunu al yaumu kasaati, dan adanya 1 hari itu persis seperti halnya 1 jam. Wa takunu as-sa'atu kahtiraqis sa'afati, dan adanya 1 jam itu seperti halnya terbakarnya pelepah kurma. Para jamaah, hadis ini mengandung makna bahwasanya di akhir-akhir ini kita akan kehilangan keberkahan waktu. Jadi waktu kita ini meskipun panjang tetapi sangat pendek. Maka berbahagialah bagi orang-orang yang bisa menyikapi ini.
menyibukkan waktunya dalam rangka untuk senantiasa beribadah kepada Allah. Mohon maaf, kadang-kadang kita ini kalau sholat tarawih itu rasanya setengah mati ya. Bedanya kita dengan Nabi itu, kalau Nabi itu sedikit-sedikit ibadah, kita ini sedikit ibadah. Jadi selisihnya tidak banyak, hanya sedikit saja. Nabi itu sedikit tidur, kita ini sedikit-sedikit tidur. Jadi selisihnya tidak banyak, hanya sedikit saja. Maka dari itu para jamaah, karena waktu kita yang cepat ini, Imam Syafi'i radhiyallahu an menggambarkan di dalam kitab Riyadhus Shalihin, ada satu surat di dalam Al-Quran yang satu surat ini semuanya hafal. Nanti kalau ada jamaah yang tidak hafal boleh, nanti saya kasih hadiah kira-kira. Surat ini adalah surat Al-Asr, cuma 3 ayat, tetapi jarang orang melaksanakan 3 ayat ini. Maka dari itu Imam Syafi'i berpesan, surat Al-Asr ini adalah kandungan kita dalam kehidupan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim wal asr, demi masa demi waktu. Innal insana lafi khusr, sesungguhnya manusia itu dalam keadaan rugi. Ada tafsir Ibnu Abbas mengatakan al-insan itu adalah al-insanu al-kafir, yaitu manusia yang kafir. Kafir ini ada 2, kafir hakiki, dia tidak muslim. Yang kedua adalah kafir majazi, yang berarti dia itu muslim tapi ingkar kepada hukum Allah, namanya kafir. Orang yang kafir ini dikatakan rugi. Tetapi di dalam kitab usul fikih dikatakan al-insan itu kalimatnya makrifat tetapi faedahnya am. Jadi mulai dari rakyat sampai pejabat semuanya masuk di situ. Maka manusia ini dikatakan rugi, sehingga dengan kerugian itu dia tidak akan bisa berbuat banyak. Illal ladzina amanu, kecuali dia beriman. Wa amilus sholihat, yang kedua beramal soleh. Yang ketiga watawasau bil haq, maka dia saling mengingatkan, saling mendakwahkan. Watawasau bis sabr, dan yang keempat adalah saling bersabar. Para jamaah, kita yakin semua yang hadir ini adalah iman. Tetapi jangan salah, di dalam Al-Quran Allah juga menjelaskan, ya ayyuhalladzina amanu aminu, wahai orang-orang yang beriman, berimanlah. Ini ayat ini sebetulnya tidak sesuai kalau kita melihat kalimatnya. Masa ada orang yang beriman diminta untuk beriman? Mestinya ayat ini ya ayyuhan nas aminu, wahai manusia berimanlah. Mestinya begitu. Tetapi memang ayat ini oleh Allah dibuat begitu dikarenakan untuk mengingatkan kita. Allah sayang kepada kita sehingga memanggil dengan ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang yang beriman. Aminu, berimanlah kalian. Maksudnya apa? Kadang-kadang iman kita ini kadang bertambah, kadang berkurang. Kadang-kadang naik, kadang-kadang juga turun. Sehingga ada yang mengatakan orang itu kadang beras, kadang ketan. Ya kadang waras juga kadang ya kira-kira begitu ya. Sehingga keimanan kita harus dijaga. Yang kedua wa amilus sholihat, maknanya apa? Manusia itu harus banyak beramal soleh, dan amal soleh itu ada 2. Satu hablum minallah, dan yang kedua adalah hablum minan nas. Maka dengan hablum minallah itu mari kita rasakan sudah berapa banyak amal soleh kita ini menuju kepada Allah. Mulai dari sholat fardu, sholat sunnah. Yang kedua, yang paling amal soleh yang betul-betul kita lakukan adalah yaitu ngaji. Kenapa harus ngaji? Umat Islam itu hakikatnya mestinya itu kembali kepada Al-Quran. Banyak orang membaca Al-Quran, alhamdulillah, sampai khatam, tetapi tidak banyak yang memaknai Al-Quran. Sehingga para sahabat itu ketika Ramadan tidak balapan khatam, tapi balapan untuk menghayati Al-Quran. Apakah tidak boleh kita menghatamkan Al-Quran? Boleh, itu baik. Tetapi juga ditambahkan kebaikannya dengan cara memahami isi daripada Al-Quran.
Maka kesempatan kita di bulan Ramadan ini adalah ngaji. Kajian-kajian itu perlu kita ikuti dalam rangka amal soleh kita. Dan jangan salah, orang yang ngaji itu lebih ditakuti oleh syaitan daripada orang ahli ibadah. Orang ahli ibadah, 1000 ahli ibadah menurut syaitan itu lebih ringan daripada satu orang yang ngaji. Maka kalau kita kepingin tidak tertipu oleh syaitan, maka ngaji itu penting. Yang ketiga para jamaah, wa tawasau bil haq, supaya kita tidak rugi, maka kita ini saling mengingatkan, saling mendakwahkan bagaimana Islam itu ada. Ternyata dalam kehidupan kita ini orang ngaku berislam tetapi tidak sesuai dengan Islam. Sampai ada yang mengatakan di Jepang itu ada Islam tetapi tidak ada orang Islam. Di Indonesia banyak orang Islam tetapi tidak ada Islam. Ini kalimat ini menarik. Di Jepang itu ada Islam tetapi tidak ada orang Islam. Maksudnya apa? Budaya Jepang, budaya antri, budaya tepat waktu, budaya saling memberikan kesempatan itu ada. Jadi kalau orang berjalan di Jepang itu naik eskalator dia mesti sebelah kiri, tidak dipenuhi kayak kita dipenuhi semua itu. Nah itu di sebelah kiri. Kenapa? Mempersilahkan orang untuk lewat. Dan jarang dijumpai saling ngebel, saling klakson. Nah kalau di Indonesia mesti dibel-bel itu ya. Kadang-kadang juga lampu merah itu artinya berani nerabas. Beda dengan di Jepang itu meskipun sepi, dalam keadaan sepi dia akan tetap berhenti sampai menunggu lampu hijau. Nah itu bedanya, ada Islam tetapi tidak ada orang Islam. Sebaliknya di Indonesia kebalik, ada banyak orang Islam tetapi tidak ada Islam. Maknanya apa para jamaah? Saling mengingatkan di antara kita ini penting. Bagaimana kita menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Ini jangan sampai seperti halnya manusia itu pakai belangkon, ngarepe rata mburine bendol, tidak berani ngomong senengane ngerasani. Nah itu kejelekan kita di antaranya begitu. Maka jangan sampai ini terjadi. Dan yang terakhir, wa tawasau bis sabr, marilah kita ini saling bersabar. Ibadah kita di dalam bulan Ramadan itu termasuk pendidikan kesabaran bagi kita. Maka orang bersabar itu sangat susah, sehingga Allah mengingatkan tentang kesabaran itu dalam rangka mari kita menjaga diri kita. Hakikat kesabaran itu bagaimana manusia itu bisa menahan, dan di puasa ini merupakan kunci kita untuk menjaga kesabaran itu. Nah, kalau di dalam Ramadan aja tidak pakai sabar, apalagi di luar Ramadan. Maka latihan kesabaran ini perlu kita lakukan 1 bulan penuh ini. Meskipun kadang-kadang godaan itu kadang-kadang kecil tapi menyakitkan. Contohnya adalah kalau kita berbuka puasa itu rasanya balas dendam daripada mencukupi kebutuhan. Balas dendamnya lebih didahulukan. Jadi kalau sudah lapar 1 hari penuh, namanya kolak, es teh dan sebagainya sudah dikumpulkan dan siap untuk dimasukkan semuanya. Itu namanya kesabarannya belum teruji kadang-kadang. Nah maka dari itu perlu di antara kita jangan sampai itu terjadi. Maka mulai dari yang kecil yang namanya makanan itu, kalau kita bisa sabar, maka kehidupan kita yang lebih besar juga akan bisa kita selesaikan. Aqulu qouli hadza astaghfirullahi wa lakum innahu wal ghafurur rahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.